Salam semua, saya akan memperkenalkan nama saya Eva Taloe, NIM 203-2001-0011, kelas A, semester 6, Prodi Sosiologi Agama, mata kuliah Patologi Sosial. Perkembangan teknologi, industrialisasi, globalisasi, dan urbanisasi telah menyebabkan timbulnya masalah sosial yang dikenal sebagai disintegrasi atau disorganisasi sosial. Masalah ini mempengaruhi norma kelompok sosial, stratifikasi sosial, peranata sosial, proses sosial, perubahan sosial, kebudayaan, dan realitas dalam masyarakat. Masalah sosial merusak nilai moral, etis, religius, norma hukum, dan kebutuhan dasar kehidupan sosial. Dampaknya meliputi kerugian material dan imaterial seperti ketidakdamaian, ketidaktenangan, dan ketidakdamaian. Dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial mencakup 3 hal, yaitu perubahan struktur dalam sosial, perubahan organisasi sosial, dan perubahan hubungan sosial. Menurut Sarjono, bentuk-bentuk perubahan sosial dapat terjadi dengan beberapa cara berikut. Perubahan yang terjadi secara lambat dan tepat. 1. Perubahan yang terjadi secara lambat dan cepat. A. Perubahan secara lambat disebut evolusi. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya, tanpa suatu rencana atau suatu kehendak tertentu. Perubahan terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang timbul karena pertumbuhan masyarakat. Perubahan secara cepat disebut revolusi. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi dan direncanakan lebih dahulu atau tanpa rencana. 1. Perubahan yang mempengaruhinya kecil dan besar. A. Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan pada unsur struktur sosial yang tidak bisa membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti dalam masyarakat. B. Perubahan yang pengaruhnya besar seperti proses industrialisasi pada masyarakat agraris. 2. Perubahan yang dikehendaki dan dikehendaki. A. Perubahan yang dikehendaki terjadi bila seseorang dapat kepercayaan sebagai pemimpin. B. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung dan dari jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat yang tidak diinginkan. 1. Teori-teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu teori klasik dan teori modern. A. Teori klasik perubahan sosial. Pemikiran para tokoh klasik tentang perubahan sosial dapat digolongkan ke dalam beberapa pola sebagai berikut. 1. Pola linear. Perubahan sosial mengikuti pola linear dari yang sederhana ke yang lebih kompleks menuju kemajuan. Comte menemukan tentang hukum 3 tahap, yaitu bahwa suatu masyarakat mengikuti perkembangan perubahan dengan pola seperti berikut. Tahap teologis dan militer adalah tahap di mana hubungan sosial bersifat militer dan bertujuan untuk menundukkan masyarakat lain. Pemikiran dalam tahap ini kuatnya berasal dari luar manusia, berpikir magis, religius, rasional, dan tidak berdasarkan penelitian. B. Tahap metafisik dan religius menghubungkan masyarakat, militer, dan industri, mengubah pengamatan menjadi dasar penelitian. C. Industri mendominasi sosial, produksi jadi tujuan masyarakat. 1. Pola siklus. Masyarakat mengalami perkembangan dan kemunduran seperti perjalanan gelombang atau kehidupan manusia yang melalui fase-fase. Gabungan beberapa pola. Teori ini menggabungkan pola linear dan pola siklus
Dalam perubahan sosial masyarakat, pemikiran Marx mencontohkan perubahan Renier dari masyarakat komunis tradisional ke komunis kaum borjuis, yang kemudian membentuk masyarakat komunis melalui perjuangan kelas. Max Weber mengamati perubahan sosial dengan melihat jenis wewenang dalam masyarakat yang akan beralih-alih antara karismatik, rasional, legal, dan tradisional. Secara keseluruhan, teori ini menganggap perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih rasional. 2. Penyebab perubahan sosial. Sorjono menyebutkan 2 faktor yang menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat sebagai berikut. A. Faktor internal. 1. Bertambah dan berkurangnya penduduk. 2. Adanya penemuan-penemuan baru yang meliputi berbagai proses sebagai berikut. A. Discovery, penemuan unsur kebudayaan baru. B. Invention, mengembangkan diri discovery. C. Inovasi, proses pembaruan. 3. Konflik dalam masyarakat. Konflik atau pertentangan yang dimaksud adalah konflik antara individu dalam masyarakatnya, antara kelompok dengan kelompok, dan lain-lain. B. Faktor eksternal. Pengaruh kebudayaan luar, kontak kebudayaan, alkulturasi, dan asimilasi berdampak pada perubahan kebudayaan. 3. Dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial antara lain sebagai berikut. A. Integrasi sosial. Perubahan sosial di masyarakat perlu disertai penyelesaian elemen masyarakat dan elemen baru untuk mencapai integrasi sosial di Indonesia. B. Disintegrasi sosial. Disintegrasi adalah proses terpecahnya kesatuan menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah. Disintegrasi sosial terjadi saat kelompok sosial terpecah menjadi unit sosial yang terpisah, akibatnya hilangnya ikatan kolektif. Terjadi perubahan sosial tanpa perubahan unsur kebudayaan yang terkait. 1. Onomia. Onomia perubahan sosial menghilangkan norma lama, belum ada norma baru dalam masyarakat. 1. Cultural lag. Perbedaan kemajuan di dalam kebudayaan material. Penyebab timbulnya cultural lag antara lain sebagai berikut. A. Kurangnya integritas atau penemuan baru dalam sektor yang harus menyesuaikan dengan perkembangan sosial. B. Adanya hambatan terhadap perkembangan pada umumnya. C. Heterogenitas atau keberagaman sikap masyarakat, yaitu kesiapan dalam menerima perubahan. D. Kurangnya kontak dengan budaya material yang masyarakat lain. 1. Mestizo kulture. Kebudayaan campuran, proses percampuran unsur kebudayaan yang berbeda warna dan sifat. Tidak mengerti arti sesungguhnya. Peningkatan konsumsi dan pamer kekayaan melalui iklan dapat menyebabkan disintegrasi sosial. Perubahan sosial bisa menyebabkan ketidakseimbangan dan kesenjangan budaya dalam masyarakat. Adapun gejala yang menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial adalah sebagai berikut. A. Tidak ada persepsi atau persamaan pandangan di antara anggota masyarakat mengenai norma yang semula dijadikan pegangan oleh anggota masyarakat. B. Norma-norma masyarakat tidak berfungsi dengan baik sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat. C. Timbul pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi anggota masyarakat itu sendiri. D. Tidak ada sanksi yang tepat bagi pelanggaran norma. E. Tindakan dalam masyarakat sudah tidak sesuai dengan norma masyarakat. F. Integrasi sosial yang terjadi ditandai dengan proses yang bersifat disosiatif. A. Definisi patologi dan masalah sosial. Patologi berasal dari kata pathos yang berarti penderitaan atau penyakit, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi patologi adalah ilmu tentang penyakit, sementara itu sosial adalah tempat pergaulan hidup manusia dalam bentuk kelompok atau organisasi yang berinteraksi. Secara timbal balik, patologi sosial adalah ilmu tentang gejala sosial yang dianggap sakit.
disebabkan oleh faktor sosial dan asal-usulnya yang berhubungan dengan manusia dalam masyarakat. 1. Kajian teori. Untuk mengawali kajian teori ini, berikut akan dijelaskan secara singkat beberapa pendapat ahli tentang masalah patologi sosial dan masalah sosial. A. Patologi sosial adalah suatu gejala ketika tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau merintangi pemenuhan keinginan fundamental dari anggota-anggotanya. Akibatnya pengikatan sosial patah sama sekali. Blackmar dan Billing tahun 1923 menyatakan bahwa patologi sosial merupakan kegagalan individu dalam menyesuaikan diri terhadap kehidupan sosial dan ketidakmampuan struktur dan institusi sosial melakukan sesuatu bagi perkembangan kepribadian. C. Menurut Sarjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. D. Blumer atau tahun 1971 dan Thompson tahun 1988 menyatakan bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirumuskan atau dinyatakan oleh suatu entitas berpengaruh dan mengancam nilai-nilai suatu masyarakat, dan kondisi itu diharapkan dapat diatasi melalui kegiatan bersama. 1. Konsep patologi sosial. A. Faktor keluarga. Faktor keluarga adalah cermin untuk seseorang anak. Faktor keluarga mencakup bagaimana orang tua mendidik anak, perhatian terhadap anak, interaksi dengan anak, kondisi ekonomi dan kepedulian terhadap anak. Orang tua berperan penting dalam mendidik anak agar tumbuh dengan baik dan terhindar dari penyakit. Masyarakat diserahkan kepada semua orang tua untuk mendidik anak dengan baik dan memberikan perhatian penuh. Faktor lingkungan. Lingkungan buruk seperti pemabuk, pemain judi, dan suka berkelahi mempengaruhi seseorang berjerumus dalam kelompok yang tidak baik. Kurangnya penegakan norma juga berperan dalam munculnya penyakit sosial. Faktor pendidikan. Pendidikan penting untuk menjalani hidup dengan baik formal maupun non-formal, menghindari permasalahan masyarakat dengan membedakan yang baik dan buruk. Sejarah latar belakang munculnya patologi sosial. Manusia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya melalui teknologi yang berkembang pesat, dan berbagai faktor kemajuan seperti mekanisme, industrialisasi, dan urbanisasi ini memberikan kemudahan namun juga menimbulkan masalah sosial. Revolusi industri menghasilkan perkembangan ilmu alam yang tidak seimbang dengan ilmu sosial, menyebabkan kesulitan dan pengangguran. Banyak masalah masyarakat seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan timbul akibat kesulitan beradaptasi. Hal ini memicu konflik internal dan eksternal, mendorong perilaku menyimpan demi kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Sejarah mencatat bahwa penyakit sosial seperti kemiskinan, pelancuran, alkoholisme, dan perjudian harus dihilangkan. Pada awal abad 19, sosiolog mendefinisikan patologi sosial dan masalah sosial secara berbeda. Masalah sosial atau disorganisasi sosial, ketidakserasian, perubahan, serta ketinggalan budaya. Perubahan dalam masyarakat dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam unsur-unsur masyarakat. Contohnya, senjata dan kuda yang diperkenalkan kepada India di Amerika Serikat mengubah cara mereka mencari makanan di berperang. Namun bidang lain seperti agama tidak berubah begitu saja. Unsur-unsur kebudayaan lebih mudah berubah daripada yang kerohanian. Berbagai pandangan terhadap tingkah laku sosiopat. Menurut ahli biologi, timbulnya gejala patologi sosial disebabkan adanya penyimpanan patologis atau kelas defektif dalam masyarakat. Bentuk tingkah laku yang menyimpan secara sosial dan sangat ditolak oleh umum seperti homoseksualitas, ketergantungan kronis, dan alkohol, dan gangguan mental. Kriteria penyimpanan dan tingkah laku sosiopat. 1. Pendekatan biologis. Pendekatan biologis tentang tingkah laku sosiopat
dapat biologis biasanya berfokus pada bagian genetik berikut. Ini pendapat dan pendekatan biologis. Patologi di bagian genetik berikut ini ada beberapa pendekatan biologis. Patologi itu menurun melalui gen atau plasma yang membawa sifat di dalam keturunan. Kombinasi dari gen-gen atau tidak adanya gen-gen tersebut. B. Adanya pewaris umum melalui keturunan yang menunjukkan tendensi untuk berkembang ke arah patologis atau tipe kecenderungan yang luar biasa abnormal. C. Penawarisan dalam bentuk konstitusi yang lemah akan berkembang ke arah tingkah laku sosiopat. Deviasi tingkah laku. Deviasi adalah tingkah laku yang menyimpan kecenderungan umum masyarakat, sementara diferensi adalah tingkah laku yang berbeda dari yang umum. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang berbeda dan melanggar hukum. Deviasi ada dibedakan menjadi personal dan sosial, serta tampak atau tidak tampak. 1. Tingkah laku norma yang menyimpan dan norma sosial. Tingkah laku norma adalah tingkah laku yang serasi, tepat, dan wajar sesuai dengan norma sosial masyarakat. Tingkah laku pribadi yang norma mencerminkan integrasi jasmania rohania yang ideal, stabil, dan bebas konflik. 1. Unsur tingkah lakunya yang menyimpan. Ciri-ciri tingkah laku yang menyimpan itu bisa dibedakan sebagai aspek lahirnya yang bisa diamati dengan jelas. Aspek ini bisa dibagi dalam dua kelompok, yakni deviasi dilahirkan. Lihir verbal mencukupkan kata-kata kasar, slak, cabul, sumpah, serapah, dan istilah khusus di bidang politik dan kriminal. Deviasi dilahiriah nonverbal dalam bentuk tingkah laku, yaitu tingkah laku nonverbal yang nyata terlihat. Aspek simbolik meliputi sikap hidup, emosi, sentimen, dan motivasi yang menyebabkan tingkah laku menyimpan, seperti kejahatan dan kecanduan. Tingkah laku ini seringkali tersembunyi dan tidak dapat diamati. Macam-macam deviasi tingkah laku dan lingkungan. A. Deviasi individual. B. Deviasi situasional. C. Deviasi sistematik. 2. Penyakit sosial akibat penyimpangan sosial dan upaya pencegahnya. A. Perilaku penyimpanan. B. Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perilaku penyimpanan. C. Bentuk-bentuk penyimpangan. D. Sifat-sifat penyimpangan. E. Dampak perilaku penyimpangan sosial. F. Upaya penegakan penyimpangan sosial dan keluarga dan masyarakat. G. Mengembangkan sikap simpati terhadap pelaku penyimpanan sosial. Terima kasih.